Favorit semua dari Wings Food. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Kopi hits yang top, ya top kopi gula aren. Coba kamu di story. Itu juga nendang di kreasi. Ngeblend any moment. Selalu top. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya gokil. Kita generasi top kopi gula aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progar the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV bersama saya Nitya Anissa. Kami terus menghadirkan informasi terbaru terkait bus pariwisata yang membawa rombongan penumpang pelajar SMK Lingga Kencana Depok, saudara. Bus yang membawa rombongan penumpang ini terguling di Lembah Sarimas Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu petang. Dan dari video ini terlihat masih ada upaya untuk memindahkan badan bus yang melintang di salah satu jalur di jalur Lembah Sarimas Ciater, saudara. Jalur ini memang dikenal rawan kecelakaan. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan, namun diduga bus yang mengangkut rombongan pelajar ini mengalami remblong. Dan hingga sampai saat ini, saudara, informasi yang kami terima ada 17 orang yang luka berat, 9 orang meninggal dunia, dan saat ini para orang tua pelajar yang menjadi korban dari kecelakaan bus pariwisata ini masih menunggu informasi dari pihak sekolah di sekolah mereka saat ini, saudara. Dan informasi terbaru yang kami terima, bus memang melintas dari arah Subang menuju Lembang. Saat tiba di lokasi, tiba-tiba bus mengalami oleng ke kanan, kemudian menabrak kendaraan roda 4 yang berada di depannya. Bus kemudian hilang kendali dan terguling hingga menabrak sepeda di jalur yang berlawanan. Tidak hanya itu, saudara, bus kemudian menabrak motor yang sedang berhenti di bahu jalan. Hal ini mengakibatkan 17 orang luka berat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara hingga saat ini orang tua murid SMK Lingga Kencana II masih berkumpul di gedung sekolah. Mereka masih menanti kabar dari anak-anak mereka yang turut serta dalam rombongan bus. Habis subuh lah. Jadi hari ini harusnya jadwal pulang ya Pak? Jadwal pulang. Itu dalam rangka apa sih Pak? Ya katanya mau wisuda. Perpisahan ya? Iya, tapi hati saya pada awal itu nggak merestui dia wisuda. Karena kok jauh-jauh begitu hati saya. Tapi ya itulah, saya juga nggak tahu yang namanya kecelakaan musibah. Komunikasi terakhir sama? Saya komunikasi terakhir, saya WA, Meta, ada di mana? Saya masih di Lembang Pak, mau pulang gitu kira-kira jam
Jam 5-an lah tuh dia komunikasi terakhir. Baik. Terima kasih Pak. Belum Dengan ada Bapak siapa, Pak? informasi dari sekolah. Sampai sekarang belum ada. Untuk melihat bagaimana perkembangan terbaru dari upaya pemindahan badan bus yang mengalami kecelakaan, saudara, kita akan menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Henry Irawan di lokasi kejadian kecelakaan, saudara. Selamat malam, Henry. Apakah sejauh ini proses pemindahan badan bus sudah ada kejelasan? Karena kalau kami lihat ini nampaknya masih mengalami kesulitan untuk memindahkan badan bus. Ya, baik Nitya dan juga saudara Kompas TV, dapat kami informasikan bahwa saat ini upaya pembalikan atau pemindahan badan bis dilakukan dengan skenario lain, yakni dengan menambah truk untuk melakukan pembalikan badan bis, karena memang dengan menggunakan 2 derek ini tidak mampu atau tidak bisa dilakukan secara maksimal tenaga untuk membalikan badan bis, sehingga pihak petugas kepolisian harus mengerahkan 1 buah truk pengangkut air mineral agar bisa membalikan atau memindahkan bus yang terbalik di bahu jalan arteri Subang Bandung, tepatnya di Ciater. Henry, tadi baru saja saya melihat ada ambulans yang melintas. Apakah ambulans ini masih membawa korban? Ya, baik Tia, dapat kami informasikan jika ambulans tersebut memang disengajakan oleh pihak kepolisian dan juga BPBD pemerintahan Subang untuk mengantisipasi jika masih adanya korban yang terjepit bis, sehingga sejumlah ambulans masih disiagakan di lokasi yang tidak jauh dari tempat kecelakaan ini. Dan maksud kami ambulan tersebut berjejer untuk melakukan evakuasi korban seandainya masih ada korban yang berada di dalam bis, sehingga sementara upaya evakuasi sendiri saat ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan yang menggunakan 2 mobil derek dan 1 truk pengangkut aqua untuk menambah tenaga agar bis tersebut bisa dibalikan ke posisi semula, Nitya. Ya, bagaimana kondisinya? Apa yang membuat badan bus ini begitu sulit untuk dipindahkan, dipinggirkan, maupun juga diangkat ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas? Iya, baik. Proses evakuasi, setelah melakukan evakuasi terhadap seluruh korban yang korban luka maupun korban meninggal 2 yang berada di dalam bis maupun di luar bis, saat ini operasi upaya dari pihak kepolisian yakni untuk membalikan mobil karena sejak tadi petang hingga malam ini bis yang terbalik belum bisa dibalikan, padahal pihak kepolisian telah mengerahkan 2 unit mobil derek, sehingga pihak kepolisian mengubah skenario dengan menambah 1 truk mobil aqua yang tengah melintas untuk membantu membalikan mobil agar bisa dibalikan ke posisi semula. Seperti yang terlihat di saat ini bahwa upaya masih terus dilakukan, mobil derek dan mobil truk mencari posisi untuk melakukan penarikan badan bus, karena memang posisi kepala dari badan bus tersebut tersangkut tiang listrik dan juga tiang telepon, sehingga membutuhkan tenaga yang besar untuk kendaraan bisa membalikan kembali bus kepada posisi semula. Oke, jadi karena bus tersangkut tiang listrik, ini membuat cukup sulit bagi kepolisian untuk kemudian memindahkan badan bus ya. Bagaimana dengan kendaraan lain? Karena kalau informasi yang kami terima kan ketika bus ini oleng menabrak kendaraan roda 4, kemudian sepeda dan bahkan roda 2. Ya, baik Nitya dan juga saudara, untuk saat ini kendaraan roda 4 sudah berhasil dipindahkan dari lokasi kecelakaan, namun untuk kendaraan roda 2 yang terlibat kecelakaan atau tertabrak oleh bus yang mengalami kecelakaan tersebut, kondisinya cukup
mengkhawatirkan karena badan kendaraan ini terbelah karena benturan yang sangat kencang, di mana ban belakang dan mesinnya terpisah dari rangkanya, dan dapat kita lihat juga di ujung jauh sebelah sana juga ada bangkai kendaraan motor yang juga tertabrak oleh kendaraan bus ini saat terjadi kecelakaan Sabtu petang tadi. Jadi ini memberikan gambaran bahwa betapa kencangnya benturan ketika terjadi ya? Baik, Nitya. Iya. Benturan ini diperkirakan cukup kencang karena memang kondisi di kepala bis sendiri tersangkut di tiang listrik sehingga menyulitkan petugas derek maupun kepolisian untuk kembalikan badan bus tersebut, dan dapat kita lihat saat ini kondisi kepala dari bus tersebut yang tersangkut di tiang listrik ini cukup kencang sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup fatal juga di bagian depannya, dan beberapa tiang listrik bengkok dan juga miring karena kencangnya benturan yang akibat dari kecelakaan bus yang mengangkut rombongan SMK dari Depok ini, Nitya. Iya, bisakah Anda ceritakan kepada kami seperti apa suasana, seperti apa lokasi kejadian saat ini? Kalau tadi saya melihat masih ada banyak warga yang menonton, memperhatikan jalannya proses pemindahan badan bus, tapi juga saya ingin tahu sejauh mana, dalam jarak berapa kilometer jalur ini ditutup karena belum berhasil memindahkan badan bus. Ya, informasi yang kami terima bahwa untuk saat ini akses jalan dari Subang menuju Bandung yang melalui arteri Ciater ini untuk sementara ditutup total sehingga terjadi kepadatan baik dari arah Bandung menuju Subang maupun dari Subang menuju Bandung. Informasi yang kami terima bahwa kepadatan atau kemacetan kendaraan yang melintas di daerah ini cukup panjang ya. Informasi yang kami terima sekitar 5 hingga 7 kilometer dari ini, dan untuk sementara pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memutar kendaraan yang akan menuju ke Bandung melalui jalur wisata Ciater dengan membelokkannya ke sebelah yang dari arah Subang akan menuju Bandung, diarahkan menuju Ciater dan nantinya akan keluar di lokasi wisata Ciater untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan panjang akibat penutupan jalan saat upaya pembalikan atau pemindahan bus di lokasi kecelakaan ini, Nitya. Baik, Henry, kami masih akan kembali untuk memantau bagaimana kondisi proses pemindahan dari badan bus yang terlibat kecelakaan membawa pelajar menyebabkan 9 orang tewas dan 17 luka berat. Terima kasih Henry Irawan, jurnalis Kompas TV. Dan saudara, kalau di sebelah kiri layar Anda saksikan bagaimana proses pemindahan badan bus yang sempat melintang, kemudian sudah berhasil digerakkan sedikit ke arah bahu jalan, namun karena posisi bagian depan dari badan bus ini tersangkut tiang listrik sehingga menyulitkan proses pemindahan badan bus. Anda juga menyaksikan bagaimana tidak hanya 2 tapi 3 kendaraan berat yang dikerahkan untuk mencoba memosisikan badan bus sedemikian rupa sehingga bisa dipindahkan dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Karena memang situasinya saat ini pasca kecelakaan yang menyebabkan bus terbalik dan tersangkut di tiang listrik menyebabkan macet hingga 5-7 km, saudara. Sehingga jalur dari arah Subang menuju Bandung dan sebaliknya ini terpaksa harus diputar balikan. Ada rekayasa lalu lintas di area Ciater, saudara. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya di Breaking News Kompas TV sesaat lagi.